Di video kali ini saya akan tunjukkan cara bagaimana Anda bisa mendapatkan tambahan income dari Instagram. Jadi awal mula video ini dibuat karena saya ngasih pertanyaan ya ke follower saya ya. Ingat ya, di sini saya ke followers, orang-orang yang udah ikutin saya. Saya tanya, apakah ada yang masih bingung caranya gimana dapetin duit dari skill yang Anda miliki? Jadi misalkan Anda nggak punya modal, tapi Anda punya skill yang Anda miliki hari ini, gimana cara menguangkan skill Anda? Maka video ini wajib Anda tonton sampai dengan selesai. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam slide. Oke, di bagian pertama ini saya akan membahas tentang mindset uang. Gimana cara dapetin uang? Problemnya sekarang adalah Anda sekarang dapat uang dengan cara kerja. Kebanyakan seperti itu kan. Tapi pernah nggak Anda berpikir gimana ya caranya saya dapat uang tanpa berhutang yang pasti, kemudian saya bisa dapat uang tambahan selain dari tempat saya bekerja. Ingat loh ya, ini bukan ajakan kalian untuk resign atau apapun itu. Kalau kalian memang struggle, lagi berjuang, gak punya modal, gak bisa beli barang bang, gak bisa beli ini mas, ikut ini mas. Kalian punya otak, oke? Kalian punya otak, kalian punya skill. Pikirin itu, dari sekarang tulis gimana cara saya dapetin uang dari skill yang saya punya hari ini untuk saya konversikan jadi uang. Tanyakan itu ke otak Anda. Jadi kalau Anda lihat story saya ya beberapa hari yang lalu itu udah saya tulis. Tapi bagi teman-teman mungkin yang di YouTube nonton video ini nggak mendapatinya, coba bisa cek Instagram saya. Nanti di sana saya tulis di highlightnya ya, saya taruh. Itu gimana cara untuk bertanya kepada otak Anda. Suruh otak Anda cari jalan keluarnya. Di situ udah saya tulis caranya. Biasanya kebanyakan orang, hampir kebanyakan orang adalah menjual waktunya demi uang. Benar? Sekarang di video ini adalah saya mau tunjukin gimana skill Anda tukar dengan uang. Mungkin ada yang bertanya, Mas apa bedanya? Kerja kan saya juga jual skill, bener. Tapi uang yang kamu dapat itu ditakar. Kamu punya skill A, kamu bisa kerja untuk saya mengerjakan sesuatu dari skill A kamu. Bisa, ya udah. Kamu kerja sampai jam sekian, saya akan gaji kamu sekian. Seperti itu. Anda bisa manfaatin skill Anda sekarang untuk dibagi menjadi sub-sub skill. Itu loh. Jadi ini pesan aja ya buat Anda ya. Kalau Anda punya skill hebat dan gaji Anda nggak seberapa, ya jangan semuanya di all in di tempat kerja Anda, ya kan? Anda all in di diri Anda sendiri. Ini tips dari saya ya. Anda boleh ikutin atau enggak. Kalau Anda punya skill di sini, jangan semuanya di all in ke pekerjaan Anda. Ya, apalagi gaji Anda hanya ditaker. Problemnya kan di situ. Manfaatin skill Anda untuk orang yang mau bayar skill Anda lebih. Ini dengan catatan ya, kalau emang pekerjaan Anda itu ngasih income yang sedikit, nggak setimpal dengan apa yang Anda kerjakan. Dan Anda juga ngaca juga, skill Anda semana. Oke, jangan sampai salah ya di sini ya. Kan skill Anda emang jago banget dengan sebuah bidang, saya nggak mau sebut apa ya. Bidang apapun itu di sini, Anda bikin nanti sub-sub ya, nanti saya ajarin. Ya. Di sini bisa nanti Anda mendapatkan uang, walaupun kecil ya di sini ya, untuk ngebayar dari kemampuan skill Anda. Oke, yang harusnya mungkin kerja Anda adalah 6 hari, ya kan, dalam seminggu, satu harinya ini untuk Anda dapetin ngejual skill Anda sendiri. Gimana? Dari sekarang mungkin. Dari sekarang Anda coba dioptimasi sosial media Anda, tunjukin keterampilan Anda. Orang nanti akan mau nukerin uang ya dengan skill Anda. Oke, di pembahasan ini kita akan bahas tentang skill dan sub-sub skillnya. Di sini ada skill. Skill di sini adalah keterampilan utama Anda yang emang Anda itu jago banget. Merem aja Anda bisa jawab gitu loh. Istilah gampangnya gitu. Dari skill Anda yang jago ini, Anda bagi-bagi lagi. Oke, misal Anda bisa membuat A, Anda bisa memperbaiki A. Memperbaiki ada A-nya lagi. Nah, itu maksud saya di sub gitu loh. Nah, dari sub itu bisa nanti dijadiin uang. Ada harga-harga tertentunya. Jadi, jangan di all in seluruh skill Anda di satu harga, tapi dibagi.
Contohnya gimana Mas? Contohnya Anda sendiri yang tahu. Saya nggak akan sebutin. Di sini saya hanya akan bukakan mindset Anda, ya, untuk Anda sadar diri kalau Anda punya sesuatu yang berharga di dalam tempurung kepala Anda. Itu adalah pemberian Tuhan Anda, ya. Tuhan kita semua, Allah, ya. Anda manfaatin betul-betul itu. Dari video ini silakan tanyakan, renungkan baik-baik, ya. Cari waktu yang kosong buat Anda berpikir. Saya punya skill, oke, saya bagi skill-skill itu apa aja yang bisa nanti saya jual, oke. Dan ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya, looking for inspiration on what you can sell. Ini adalah mungkin beberapa ide yang bisa nanti dapat Anda jual. Karena saya mau ngasih hadiah ya buat dari pertanyaan-pertanyaan di follower saya. Jadi hanya orang-orang yang follow saya dan udah saya cross check IG-nya, postingannya, semuanya saya cek dan itu yang saya pilih untuk saya buatin konten di sini. Nah, yang pertama ini dari Mas Irfandi. Yang pertama adalah home recording, bikin musik or audio. Nah, dia waktu itu DM saya juga. Website atau toolsnya apa nih Mas? Oke. Jadi di sini ada Gumroad ya, nama situsnya. Silakan. Untuk audio sendiri di luar negeri itu ada beberapa, ya. Ada ASMR, healing, hypnosis, sleep and meditation, subliminal message, voice over. Itu bisa dimonetisasi. Ini saya kasih contekan sedikit ya. Jadi misalkan Mas itu skillnya musik tadi misalkan. Ya udah, yang tadi ada ASMR, ada meditasi, ada apa lagi tuh tadi? Healing dan sebagainya ya. Itu semua yang nanti disap-sapin. Jadi berpikirnya, oh saya jago audio nih. Ya audio apa? Audio tuh apa? Gitu loh. Masih bisa dibikin banyak kan? Di sini banyak cabang-cabangnya. Ya. Dan mungkin ini saran saya buat Mas siapa tadi? Irfandi. Buat Mas Irfandi, cobalah untuk jual skill Anda ke luar negeri. Karena lebih potensial menurut saya pribadi loh ya. Ingat ini research by saya. Saya nggak bisa research secara detail karena saya punya konsultasi ya secara private yang nggak bisa saya samain di konten YouTube saya yang gratis ini dengan yang orang membayar saya secara full untuk saya researchin bisnisnya dia. Oke, jadi saya nggak bisa nih. Bisa Mas Irfandi mungkin research kembali apakah riset saya benar atau salah. Jadi Anda boleh pilih ya. Tapi saya nggak mau ngajak. Ini hanya ngasih gambaran aja ya di sini. Nah, kemudian di sini contohnya ya, saya sudah membagi melisting yaitu di bagian record musik. Di record musik untuk ratingnya rata-rata 4. Di sini ditunjukkan di platform Gumroad itu background musik itu ada 11 uploadan ya para konten kreatornya. Dan di sini ada terjadi pembelian seharga $10, $29, $30 dan sebagainya ya. Murah-murah di sini ya, $10, $10. Silakan coba Mas Irfandi bisa coba eksplorasi audionya seperti apa. Mungkin kalau di Indonesia home recording itu kan kayak studio rekaman kan. Nah, mungkin dibikin hal yang kecil-kecil dulu seperti ini. Karena saya juga kurang paham. Karena yang berkecimpung di skill ini kan Mas Irfandi sendiri gitu. Saya cuma kasih gambaran aja ya. Kalau salah saya minta maaf nih. Oke, next. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, Mas Irfandi juga bisa coba buka namanya situs Upbeat. Di sini musik for creator. Jadi mungkin Mas Irfandi atau orang yang lain nonton video ini, ketika melihat ada video short pendek, video misalkan influencer artis yang sekarang jadi YouTuber, coba diperhatiin deh. Pasti ketika ada momen-momen lucu ada sound effect-nya. Ya kan? Sound effect itu bisa diperjualbelikan. Coba dijual ke pasar luar negeri lagi. Misalkan di Upbeat gitu loh ya. Di sini ada banyak ya. Lihat, untuk musik aja ya, musik. Bisa ngomongin gaming, hip hop, stylish beat, lofi beats,
Ya banyak lah, saya nggak ngerti ini. Ya, yang pasti untuk Mas Irfandi berbicara tentang musik itu banyak. Jadi potensialnya sangat banyak. Anda harus tes satu-satu mana yang memiliki profit. Oke. Nah, di sini saya tadi hasil researchnya di update untuk join kreatornya ya, kreator untuk musiknya di sini ada. Saya lihat. Di sini Anda bisa submit aplikasi on musik. Silakan dilihat aja di help centernya. Nah, untuk di platform Indonesia, saya coba research yang hasilnya adalah di DistroWave. Di sini coba. Di situ ditulis, sebarkan musikmu, tumbuhlah bersama kami. Rilis musikmu di Spotify, iTunes, TikTok, dan puluhan mitra musik digital lainnya. Raih pendengar dan penghasilan lebih banyak bersama kami. Nah, ini bisa coba. Platform ini Anda gunakan untuk menghasilkan income tambahan bulanan untuk Mas Irfandi. Oke, next. Di sini ada pertanyaan lagi dari a__z92. Skillnya pas ngisi yaitu bisa bahasa Inggris dan servis komputer, laptop, printer, banyak banget ya. Disclaimer juga ini, Mas ini waktu itu DM saya lagi, ternyata dia ngambil fokusnya di bahasa Inggris. Ya, good. Karena kalau untuk semua nggak akan saya jawab, pasti paling saya jawab mau yang mana, nggak bisa semuanya. Tapi dia mau fokus di bahasa Inggris. Oke, untuk bahasa Inggris di sini ada hal yang menarik, yaitu Kiron Idiomos. Kenapa? Ini sangat rame karena wajah dia hampir mirip salah satu YouTuber dalam negeri Indonesia. Dikiranya dia, ternyata bukan. Ya, ini yang bikin sempat viral karena keunikannya di situ. Kenapa saya contohin ini? Pertama, mukanya dia mirip sama salah satu YouTuber di Indonesia, makanya menjadi keunikan tersendiri dibandingkan dengan kreator lain yang bikin kursus. Oke? Mungkin, oh mas, muka saya nggak sama. Nah, ya itu beda hal, nggak usah dibahas di sana. Yang akan saya fokuskan di sini adalah beliau ini bukan orang Inggris. Ya, bahasanya kayak Spanyol gitu, saya juga kurang paham. Tapi dia ngajarin tentang bahasa Inggris, pas banget kan? Kita ini bahasa aslinya bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Indonesia. Di situ bisa Anda lihat bagaimana strategi dari ini ya, Mbak Kiron Idomas di sini. Dan dia di sini ngasih linknya juga ke YouTube. Dan di YouTube-nya juga sama, masih bahas. Jadi di forward dia, apa yang kontennya di Instagram ada di YouTube-nya dia. Dan di sini highlight tentang kursusnya dia. Jadi lebih better, Mas, punya skill bahasa Inggris ya jual kursus di situ. Untuk di Indonesia yang saya lihat menariknya yaitu Mas dari Aaron's English. Mas Aaron English ini ngebagi lagi jadi banyak. Saya juga banyak banget ini ya. Ada Aaron's Korea, English in the Park, Aaron Spanyol, Japanese, dan banyak deh. Salah satunya juga dia bikin yang namanya di sini kursus bahasa Inggris, kursusnya orang sibuk. Belajar bahasa Inggris kapanpun dimanapun sambil dapat teman baru bareng Aaron English. Di sini dijelasin semuanya dan dia kursus bahasa Inggris melalui WhatsApp ya, enaknya di situ. Oke, next. Di sini ada Mbak Hauvision. Nah, kalau MLM bisa jaring orang lewat digital atau tidak? Nah, pertanyaan saya MLM-nya MLM apa dulu nih gitu. Karena ini kan agak sensitif kontennya ya. Karena paradigma MLM di Indonesia itu cukup kurang baik gitu. Jadi saya nggak bisa ngedetilin ya Mbak ya, untuk Mbak yang udah nanya ini MLM-nya itu seperti apa. Mungkin bisa lanjut di DM deh khusus Mbak ini nih. Susah saya ngejanya ini. Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak ngejaring orang lewat digital? Nah, nanti di akhir video bisa Mbak tonton ya. Oke, kemudian dari pertanyaan Mas Gasim _Alidrus. Crypto Research. Crypto Research ini pertanyaannya lumayan ini ya. Menantang saya. Kalau tadi MLM, wah ngeri juga nih saya kalau bahas. Kemudian kripto, dan kripto juga lumayan mengerikan. Karena paradigma kripto adalah scam, ya kan? Mikirnya adalah seperti yang waktu itulah ya.
Ya, tapi di sini masih tanya crypto research. Untuk crypto research adalah akan terlalu sulit untuk menjualnya di sosial media karena satu, negara kita, ya kan, masyarakatnya masih stigmanya masih negatif, masih sebelah mata, beda sama di luar negeri. Jadi kalau misalkan ngeluarin kursus cara crypto research, mungkin early sekarang baik, cuman ya harus kuat dengan mulut-mulut netizen. Itu faktanya ya, yang saya riset. Nah, tapi tenang, saya tetap ada kok. Karena Mas udah follow saya, gimana caranya dapetin income? Dan caranya ya, Anda bisa buka namanya cryptojobs.com. Di bagian research and analysis, di sini saya pilih Mesari. Mesari bagi para anak-anak kripto pasti udah nggak asing lagi ya di sini, yaitu sebuah platform research yang menampilkan koin-koin yang ada di dunia, entah itu koin listing, ya, rankingnya, screening, watchlist, chart, API, pricing, intel, scanning, narasi, semua ada di situ. Di balik sebuah platform ini adalah ada orang-orang yang research setiap koin-koin yang ada di dunia yang baru listing, yang rame, yang volume dagangnya tinggi. Nah, jadi mungkin Mas tadi Mas Alidrus ya, Mas Gasim Alidrus bisa coba apply di Crypto Jobs. Di sini lihat ya, lumayan loh. Biaya apa? Fee-nya bukan fee ya, upahnya ya 116.000 US dollar per years. Gede banget. Lebih dari konten ini, berarti konten ini cuma 10 juta saya bilang. Tapi tentunya ya tanggung jawabnya besar juga. Semakin besar income Anda, semakin besar tanggung jawab Anda. Oke. Ya. Ini satu aja risetnya ya. Oke, selanjutnya adalah dari brownie cheese. Brownie cheese yaitu bikin kuker. Kuker tuh apa ya? Kue kering ya. Untuk bikin kue kering bisa ya. Gimana cara dapetin income-nya tambahan? Yaitu seperti yang namanya Mbak Linda, ini Dapur Lindawati. Di sini dia jual-jual kursus, jual ini crumbler nih yang lagi rame tuh, hitsnya tuh. Apalagi kalau Anda punya skill masak, berarti kan skillnya masak ya. Terus kue kering, jangan kue kering aja, tapi harus coba ikutin apa maunya market yang lagi trending. Misalkan kayak sini Krambolani ya, kayak gitulah ya. Anda bisa buka kursus kayak gitu. Nah, di sini juga di video saya yang sebelumnya ini, ya, saya buatin videonya gimana cara mengafiliatin produk digital. Kalau suka masak, nah, ini Mbak dari Dapur Indawati tuh banyak kursusnya tuh. Mungkin kalau ini siapa ya, cewek atau cowok ya? Atau Mas aja saya panggilnya. Mas Brown Cheese ini bisa masak tapi belum punya keterampilan buat menjual produk, bisa nih jadi affiliate yang di sini nih. Affiliate-nya dari Dapur Lindawati. Seperti itu. Bisa buat nambahin income, tapi tetap saya kan udah ngeliat akun Instagramnya ya tadi ya. Nah, akun Instagramnya lebih dioptimasi. Dioptimasi dengan cara ya bikin konten-konten yang seperti ini agar menarik. Nah, ini lagi nih dari Ahmad 5 Yaban. Nah, ini dia bilang nih, komen ke saya lagi, cooking Mas, cooking. Sabar. Oke Mas. Nah, udah gak sabar banget nih. Jadi Mas siapa tadi namanya? Mas Ahmad ya, Mas Ahmad. Udah nanya nih cooking. Nah, untuk cooking saya rekomendasiin sebuah post, mungkin Mas Ahmad juga lihat sendiri di story saya. Yaitu ini masak cepat setiap hari. Coba deh Mas Ahmad bikin konten seperti ini. Di sini saya sangat menarik banget. Kenapa? Karena dia bikin momentumnya tuh tepat banget pas lagi puasa gini. Resep-resep masakan yang udah save ide masak untuk menu puasa besok, nah, momentumnya pas banget. Dan di sini bisa nanti Mas jual resep masakan, gimana cara ngelola. Nah, kalau saya lihat sendiri dari akun Mas Ahmad ini tadi, ya suka masak ya, dan bajunya juga save di situ. Nah, itu lebih dioptimasi aja kontennya gimana, dan terus pikirin gimana caranya menjual resepnya. Ini ada inspirasi, yaitu dari Elin Sulfian. Buat Mas Ahmad mungkin bisa di stalker. Di sini dia dapurelinsulfian.com, kumpulan resep dan tips masak untuk UMKM kuliner. Ini saya suka banget.
Kenapa ini cerdas? Good marketing. Dia ngejual di sini 6 resep tertulis digital dan kelas resep masak online. Jadi Mas Ahmad bisa tuh jual namanya kelas online. Jago masak kan? Masak aja yang simple. Gak usah mikirin yang ribet-ribet. Mie ayam, nasi goreng, bakso, chicken stick, ayam geprek. Bikin yang kualitasnya bagus tuh gimana sih? Anda jual. Nah, di sini dia kasih cerita. Ini landing page-nya nggak usah saya bahas karena ini bukan kelas landing page. Nah, mungkin satu lagi karena Mas Ahmad punya skill masak, ya mungkin ikutlah MasterChef ya untuk meleverage orang biar kenal sama Mas kayak Elin ini. Smart, saya bilang Elin Sulfian smart, di juara ya kalau nggak salah dia juara MasterChef. Good buat Mbak Elin yang nonton, marketingnya keren dan beda sama alumni MasterChef yang lain. Saya sangat suka. Dan apalagi dia program UMKM itu sangat top lah bagi saya. Oke, setelah Anda punya mindset, nah skillnya udah saya kasih contoh, disitulah nanti uang akan menyampai Anda. Jadi kalau selama ini, kenapa uang cuma datang dari pekerjaan Anda? Ya karena Anda nggak mikirin hal yang lain. Oh saya udah kerja, pagi saya berangkat, sore saya pulang, akhir bulan saya dapat uang. Itu ya, cara berpikir Anda hanya seperti itu. Jadi kalau Anda mau dapetin uang lebih, Anda coba berpikir gimana caranya selain dari pekerjaan saya ini bisa dapat uang dari skill saya. Tanyakan itu ke pikiran Anda. Ya. Jangan tanya ke orang lain dulu. Karena yang bisa nolong Anda, yang bisa merubah Anda take action itu diri Anda sendiri. Ya, kalau saya motivasi atau apa kayak gini, coba lakukan ini, coba lakukan itu. Kalau mindset Anda emang nggak mau dapetin duit, nggak akan bisa. Percaya sama saya. Ikutin aja dulu. Mungkin apa yang saya omongin ini terlihat, Allah ngomong apa sih, ngomong doang, jual ludah atau apalah. Percayalah. Kalau Anda mau merubah sesuatu di hidup Anda, ubah dulu cara pikir Anda. Karena itu adalah pusat informasi dan pusat kontrol diri Anda. Jadi Anda ubah dulu, ajak ngomong otak Anda. Ini bukan kasar loh ya. Emang begini pembawaan saya. Oke, terus gimana? Kalau misalkan Anda udah punya mindset, udah tahu caranya dapat duit, udah tahu inspirasi yang udah saya kasih tahu. Jadiin skill Anda ini adalah solusi untuk mereka yang ada di media sosial Instagram. Solusinya untuk apa? Dari masalah-masalah orang ya yang ada di sini. Orang-orang di Instagram semua cari apa sih? Cari hiburan. Kenapa? Karena mereka pasti punya masalah. Gak mungkin gak punya masalah. Di masalah ini harus Anda selesaikan dengan skill yang Anda miliki. Barulah nantinya uang akan berpindah dari orang-orang di sini ke tempat Anda. Simple tapi gak mudah. Ya, simple tapi nggak mudah. Oke, problem kedua adalah orang-orang di Instagram yang nanti follow Anda dengan misalkan Anda bikin konten menarik, bikin tips yang buat orang pada nonton bisa sampai jutaan, bahkan kalau Anda beruntung bisa FYP. Yang harus Anda ingat adalah audiens Anda punya masalah yang bisa Anda selesaikan melalui skill Anda. Itu kebagi dua. Yaitu orang yang mau ngeluarin duitnya untuk nyelesain masalahnya sama orang punya masalah tapi nggak punya duit di sini. Itu harus Anda pahami ya. Anda harus fokus cari orang di media sosial mau follow Anda, mau membeli solusi dari masalah yang mereka punya dengan menukarkan uang yang mereka punya. Oke, paham ya sampai sini? Jadi ingat, followers Anda suatu saat banyak, yang ribuan ratusan itu nggak semuanya akan mau bayar Anda. Ya, ada yang nggak punya duit, ada yang bokeh, ada yang pelajar, ada yang punya hutang, ada yang pelit, nggak mau upgrade. Misalkan mau masak, misalkan mau pintar, jago masak dan sebagainya. Dia mau tapi nggak mau ngeluarin duit. Nah, itu beda hal kan? Nggak usah fokusin sama orang-orang seperti ini. Karena itu pasti ada. Dan itu Anda harus sudah siap mental ya. Harus sudah siap mental dengerin nyinyiran mereka. Oke, karena gak akan berguna, buang-buang tenaga. Fokus aja sama orang yang mau
nuker uangnya ya dari masalah mereka untuk Anda kasih solusi dari skill Anda. Oke? Nah, problem selanjutnya gimana untuk mendapatkan prospek pembeli tertarget tadi, ya kan? Oke, kita punya followers banyak, tapi kita nggak tahu nih mana yang kita target yang benar-benar punya duit sama yang nggak punya duit. Ya. Maka di sini kita harus punya ilmu bagaimana untuk mendapatkan prospek pembeli yang tertarget. Di sini saya punya program namanya Traktir Chicken Wing. Maksudnya gimana? Maksudnya Anda cukup beliin saya, traktir saya chicken wing, nanti saya kasih tahu gimana caranya untuk dapetin pembeli yang tertarget. Seperti ini, itu pembeli yang punya uang. Ya. Dan kita akan memfilter orang-orang yang ngikutin Anda tapi nggak punya uang. Kayak gitu. Jadi program Traktir Chicken Wing itu adalah program untuk mencari, yang saya ajarin, gimana caranya dapetin prospek pembeli tertarget. Di materi ini, nanti saya akan bahas gimana menggunakan AI Marketing Leads, strategi mendapatkan prospek pembeli dengan bantuan AI. Jadi Anda nggak usah bingung. Saya gaptek, Mas, gitu. Oh, ada AI, saya bantu nanti. Di sini ada 4 sub materi yang simple dan nggak banyak-banyak video, nggak banyak materi yang bikin otak Anda pusing. Ya kan Anda udah kerja 8 jam, terus ikut kelas materinya banyak, bikin Anda pusing. Di sini cuma 4 aja yang harus Anda fokus. Pertama mindset, lagi-lagi mindset. Kedua, membuat konten. Ketiga, filter. Dan keempat, membangun kedekatan. Ini yang nanti di program Traktir Chicken Wing, itu yang nanti akan Anda pelajari. Oke? Dan di materi ini juga, saya ajarin gimana caranya gunain ChatGPT, itu prompt-promptnya apa yang harus Anda masukin. Nah, kalau Anda nonton video-video saya, ya di situ saya banyak menggunakan AI untuk buat konten. Kali ini saya lebih fokus ke digital marketingnya aja. Karena masih sangat jarang ya viewsnya lebih banyak untuk bikin konten, masih problemnya masih di konten, padahal bisa men-solve sebuah masalah seperti ini dan itu masih jarang. Nah, maka di sini di program Traktir Saya Chicken Wing itu saya kasih tahu perintah apa aja yang nanti digunain, cara buatnya gimana, ya. Semua itu nanti dibantu pakai ChatGPT untuk mendapatkan prospek pembeli tertarget yang mau ngeluarin duitnya, ya. Kita akan fokus ke prospek pembeli tertarget yang mau ngeluarin duitnya. Nah, dari sini ada 3 tahapan, yaitu ketika Anda nanti ikut program Traktir Chicken Wing saya, Anda akan belajar cara dapetin prospek pembeli tertarget. Setelah Anda belajar, maka praktek dapetin prospek pembeli. Ya. Income Anda nggak akan bertambah tanpa Anda nggak praktek. Anda cuma nonton video ini, ya capek-capek saya buat, gitu, nggak akan merubah keadaan Anda. Makanya tadi saya bilang mindset Anda itu harus dirubah dulu. Kalau mindset pola pikir Anda nggak berubah, nggak mau take action, mustahil uang itu akan datang kepada Anda. Nanti, kalau Anda mau take action, praktek, dan mau berjuang, mau praktek, salah bikin lagi, salah benerin lagi. Kemudian Anda dapat yang namanya prospek pembeli udah datang ke tempat Anda. Barulah di sana Anda jual skill Anda. Oke, Anda nggak bisa mungkin, oh saya bikin konten gini, saya udah bikin gini, kok nggak ada yang beli mas? Ya, kenapa? Karena di sini Anda nggak memfilter. Oke, paham ya? Tapi kalau Anda di sini mau nargetin prospek pembeli, maka ketika Anda bikin konten, ketika Anda bikin video, jadi Anda hanya akan fokus kepada orang-orang yang mau bayar dari skill yang Anda punya di sini. Oke, seperti itu ya. Fungsi Instagram Anda dan konten Anda itu cuma satu, yaitu grab attention. Pastiin kontennya bagus, menarik, dan ngasih solusi. Ya, biar apa? Biar orang itu mau datang ke akun Instagram Anda. Ibaratnya, ini itu gula. Anda itu harus jadi gula. Orang-orang di media sosial itu smooth. Biar smooth-smooth itu datanglah, ibaratnya gitu loh. Mas, gimana bikin konten yang menarik? Konten yang menarik adalah konten yang ngasih solusi. Oke, tapi ingat, jangan semua solusi itu ada di sini. Itu dijelasin sama saya di dalam materi ini ya, nanti diajarin. Jadi ketika Anda bermain Instagram, fokusnya sekarang adalah gimana cara Anda mendapatkan perhatian audiens sebanyak mungkin. Syukur-syukur konten Anda bisa FYP ya. Tapi kalau nggak FYP gimana mas? Ya nggak usah khawatir. Kan di sini saya udah ajarin ya cara dapetin prospek tertarget gitu. Kalau konten-konten kreator lain mungkin dia hanya cari orang
yang biar followersnya banyak terus mau orang endorse. Nah, problemnya semua orang itu banyak yang mau jadi kreator. Sekarang yang mau endorse siapa? Kalau kreatornya banyak. Oke. Satu-satunya cara yaitu Anda harus bisa monetize diri Anda sendiri dengan cara menggunakan program yang saya buat ini. Itu biar Anda mudah. Program Traktir Chicken Wing ini ya fokusnya adalah untuk menarget spesifik orang yang punya masalah tertentu dan memiliki daya beli, ya, mau ngeluarin duitnya. Seperti itu. Jadi kita akan fokus untuk nargetin mereka. Untuk mendapatkan program Traktir Chicken Wing ini, silakan Anda kunjungi website berikut ini atau Anda cek di deskripsi video ini. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Video sebuah cara bagaimana Anda mendapatkan income tambahan dengan ChatGPT di Instagram. Ya, semoga video ini dapat memberi inspirasi bagi Anda dan membuka mindset Anda gimana caranya dapetin uang. Nah, bagi Anda yang mau dapetin strateginya, caranya, Anda bisa dapetin di program Traktir Chicken Wing saya. Cukup jajanin saya, traktir saya seharga chicken wing, gak terlalu mahal, maka saya akan ajarin gimana caranya dapetin prospek pembeli tertarget menggunakan AI. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Aku Afri pamit, sampai berjumpa di video selanjutnya.